Lala pun tiba-tiba mengatakan hal yang mengejutkan di balik ponsel dari Raka. Apa itu hal mengejutkan? Lala mau ngomong serius pada Raka yang membuat jantung Raka deg-degan. Deg 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 deg. Dan penjelasan si Lala yaitu dia bukan cewek biasa seperti yang Raka kenal pada umumnya. Tahu gak guys, siapa cewek ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelnya Niken Alia. Kali ini ada cerita yang sedih banget, cerita mengandung bawang. Kenapa? Posisi cerita ini tuh sedih karena hadirnya sesuatu yang sebenarnya tidak diharapkan. Bahkan semua orang pun tidak mengharapkan sesuatu ini. Bukan cuma orang yang ada di cerita ini, bukan guys, tapi semua orang yang ada di dunia ini pun tidak mengharapkan hal ini terjadi sebelumnya. Kenapa begitu? Yuk intip dan simak baik-baik ceritanya guys. Oke guys, di sini ada cerita dengan nama-nama samaran semua ya guys ya. Untuk tempat akan aku kasih tahu sekaligus bercerita, sementara untuk waktunya mohon maaf sekali sebelumnya karena tidak boleh diceritakan oleh seseorang yang udah ngirim cerita ke aku gitu. Ada satu cowok, sebut saja dia Raka, dan dua cewek, sebut saja Lala dan Lily. Langsung ke cerita ya guys ya. Dalam cerita ini ada sepasang cowok dan cewek. Mereka bertemu di virtual. Masalah virtual lagi guys, atau secara online ya guys ya. Raka tinggal di Makassar dan si Lala tinggal di perbatasan Jawa. Awal mula pertemuan mereka itu dengan ketidaksengajaan saling follow, like, komen, dan di-share ke video masing-masing lewat aplikasi TikTok lagi guys. Saat itu mereka sama-sama suka aplikasi TikTok dan sering bikin konten di aplikasi tersebut. Padahal posisi mereka saat itu bukan konten kreator ataupun tiktokers, itu bukan guys. Sampai lama-kelamaan mengarah ke saling DM dan mereka saling tukar pikiran untuk upload video sebagai konten di akun masing-masing. Mereka tuh cuma iseng-iseng suka gitu aja, konten-konten di TikTok itu tuh bener-bener suka. Korban TikTok lagi guys. Setelah berbulan-bulan mereka saling mengenal baik basah di dunia virtual dan real. Mereka pun membuat janji untuk ketemuan guys. Dan suatu ketika pada bulan yang ditentukan, ternyata dari pihak si cewek yaitu si Lala ada kesibukan mendadak. Kemudian Raka memakluminya. Saat itu mereka komunikasian seperti layaknya sepasang kekasih, saling memberi perhatian, saling ngejaga dan lain sebagainya, meskipun hanya secara virtualisasi gitu ya guys ya. Karena ya setahu Raka, Lala ini menyibukkan diri dengan kerja yang sangat padat, bahkan sibuk banget kayak gak bisa diganggu gitu. Raka percaya aja sih akan hal itu gitu kan. Jadi mereka berdua ketemuannya ya next time-nya kalau mereka berdua udah bener-bener free time gitu. Nah sampai tuh di bulan berikutnya si Lala tiba-tiba telepon Raka. Dia nanyain kabar si Raka ini gitu. Raka yang lama tak mendengar kabar dari Lala pun khawatir dan rada seneng gitu. Akhirnya ada lagi gitu kan. Bekas chat dan miss call pun menumpuk banyak tuh dari Raka yang kemarin gak ada balasan sedikit pun dari Lala. Pada saat itu kurang lebih 2 mingguan sih gak ada kabar dari Lala gitu. Ya setahu Raka kan sibuk kerja sampai gak bisa ngangkat telepon ataupun ngebalesin chatnya gitu loh. Saat bisa berkomunikasi dengan Lala, Raka mengatakan sebenarnya tentang keadaan dia karena sekarang ini sibuk di luar kota. Diketahui kesibukan si Raka ini kerja di operator teknisi mesin gitu guys. Selama dapat pengakuan dari Raka, mereka seperti biasa mengalami komunikasi yang aktif lagi seperti dulu. Beberapa hari kemudian tuh, si Raka pulang ke rumahnya setelah dinas di luar kota. Lala pun tiba-tiba mengatakan hal yang mengejutkan di balik ponsel dari Raka. Apa itu hal mengejutkan? Ternyata Lala sudah berada di tempat tinggalnya si Raka guys, di Makassar. Kaget dong si Raka karena tidak ada konfirmasi dengan datangnya si Lala tersebut alias secara dadakan. Tanpa berpikir banyak lagi tuh, Raka langsung datang ke tempat yang Lala tempati sekarang. Raka langsung tahu tempatnya karena dapat Sherlock dari Lala gitu.
Sampailah Raka itu di tempat yang Lala buat sebagai tempat penginapan yang bisa dibilang kos-kosan. Raka benar-benar kaget banget dan seneng banget juga gitu kan bisa ketemu Lala, orang yang selama ini diharapkan untuk bertemu gitu kan. Akhirnya saling ngobrol dan melepas rindu yang selama ini tertunda. Lama ngobrol bersama, kemudian Lala mau ngomong serius pada Raka yang membuat jantung Raka deg-degan. Mungkin saat itu Raka berpikir akan membahas masalah kedekatannya dengan Lala selama ini dan tidak biasa ngobrol terlalu serius gitu guys. Baru pertama kali ini sih ya Lala ngajak ngobrol sama Raka itu dengan serius gitu guys. Lala menjelaskan dengan sangat irih dan pelan agar Raka bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Lala. Dan penjelasan si Lala yaitu dia bukan cewek biasa seperti yang Raka kenal pada umumnya. Tahu gak guys siapa cewek ini? Bingunglah Raka dengan omongannya Lala, dibuat kaget banget gitu. Itu Rakanya tuh kaget banget gitu guys. Dengan berlinang air mata Lala mulai ngomong ke intinya dengan tersedak-sedak. Dan ternyata cewek yang dimaksud adalah kembarannya dari cewek yang dia kenal sebelumnya yaitu Lala. Kaget dong si Raka, kok bisa gitu kan? Tidak pernah ada obrolan bahwa Lala tuh punya saudara kembar yang namanya Lily gitu guys. Selama kenal tidak ada media tatap muka kayak VC ataupun yang lainnya gitu. Mereka biasa berkomunikasi tuh kayak modal chat doang atau telepon gitu guys. Jadi ya sementara ini tuh Lily gitu dalam 2 minggu tanpa kabar itu Lily yang sedang chattingan sama Raka. Raka mulai bingung dan bertanya-tanya pada Lily kembaran Lala itu. Memang mereka tidak pernah tatap muka tapi kenapa dia bilang sibuk kerja gitu loh. Lily menjelaskan bahwa dirinya tidak sibuk kerja tetapi sedang sakit. What? Sakit? Selama ini Lala dan Lily sebenarnya sama-sama sakit, tetapi mereka berbeda penyakit. Raka bertanya kepada Lily, memangnya sakit apa? Gitu kan kata Raka. Barulah Lily di situ menjawab, kalau kakaknya yang bernama Lala itu sakit kanker payudara, sedangkan Lily sakit mata karena kecelakaan yang mengalami kebutaan. Karena tidak bisa diselamatkan penyakit kakaknya, akhirnya Lala mengorbankan kedua matanya untuk adiknya sebelum meninggal dunia. Lala menceritakan soal perkenalannya dengan Raka pada Lily, bahkan semuanya tanpa ditutup-tutupin satu kata pun. Maka dari itu Lily jadi mengetahuinya gitu guys. Satu pesan untuk Lily dari Lala kakaknya. Katanya, jaga baik-baik mata aku ini. Jika tidak ada wujudku, paling tidak mataku bisa melihat kalian orang yang aku sayang. Katanya gitu guys. Apa sedihnya ya? Aku tuh gak kuat gitu guys. Berlinanglah air mata Raka dan betapa kaget serta terkejut akan cerita dari adik orang yang disayangnya itu. Lily menceritakan peninggalan terakhir dari Lala untuk si cowok itu Raka, bahwa sebagian harta sudah didapatkan. Lala akan membaginya 50% untuk Raka dan 50% lagi disumbangkan ke panti asuhan. Ternyata 2 orang yang disebut kembar itu berasal dari orang kaya. Betapa mulianya banget guys hati Lala ini. Semoga Lala tenang di alam sana ya guys ya, dan apa yang sudah diamanahkan semoga bisa dijalankan dengan baik-baik ya. Raka, Lily, semangat buat kalian. Semoga kalian sehat-sehat juga biar Lala tuh seneng gitu kan ngelihatnya. Tetap semangat, pantang menyerah. Jangan sedih-sedih juga ya, yang tabah. Ini sebenarnya cerita udah lama banget guys. Karena Raka tidak ingin melupakan Lala, makanya Raka mempublikasikan cerita ini lewat channel aku ya guys ya. Terima kasih Raka udah ngirim cerita ke aku. Buat kalian semua yang ingin ceritanya dipublikasikan juga silahkan DM di sosial media aku. Linknya ada di beranda depan ya guys ya. Oke, cukup sekian guys. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf banget ya guys ya. Akhir kata pamit undur diri dulu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.